Saya jadi kepikiran untuk beli sahamnya. Tapi saya nggak tahu. Hati-hati dulu nih. Jangan-jangan saham itu hukumnya haram. Soalnya kan identik sekali dengan stigma negatif yaitu saham. Wah, lu main judi lu, Bang. Emang paling enak nih suasana Ramadan gitu kan. Buka puasanya bersama. Satu ini bisa dibilang adalah menu favorit saya dan istri saya. Ini susu kurma dari Ajwa Resto. Pas banget. Nih ya, bismillah. Kalau emang top begini dan laris manis, saya jadi kepikiran untuk beli sahamnya Ajwa Resto nih. Tapi saya nggak tahu. Hati-hati dulu nih. Jangan-jangan saham itu hukumnya haram. Soalnya kan identik sekali dengan stigma negatif yaitu saham. Wah, lu main judi lu, Bang. Nah, nanti kita bahas nih. Kira-kira seperti apa ya? Boleh nggak nih kita nih main saham? Boleh nggak nih kita nih? Apalagi nanti banyak perusahaan-perusahaan yang ternyata di dalamnya ada unsur ribawi. Bank-bank yang ada ribanya apa segala macam. Enggak cuma itu. Boleh nggak kita beli perusahaan tapi ternyata perusahaan itu terbuka tapi nyatanya begitu dicek dia minjem duit dari perusahaan riba atau bank. Tapi sebelum kelihatannya perusahaan itu halal. Nah, ini menarik nanti secara fikih muamalah atau kontemporer dan lain sebagainya akan kita bahas bersama guru kita. Tentunya saya mau nyapa teman-teman semua dulu ya, yang ada di studio maupun yang ada di Zoom di program Takjil kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Episode kita yang kesekian kalinya, sampai lupa tuh. Pokoknya tayang setiap jam 4 sore ya teman-teman ya. Bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah jaga beliau. Langsung saja lah, nggak usah berlama-lama lagi. Tema kita kali ini adalah sebenarnya boleh nggak kita bermain atau membeli saham yang emitennya itu sangat dekat sekali dengan perusahaan-perusahaan atau bank-bank ribawi. Itu tema kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh berusaha. Bahkan itu bagian daripada dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau menghabiskan umurnya sangat panjang. Dari umur 25 tahun, mulai masuk berbisnis sampai dinobatkan jadi Nabi. Ya. Jadi 40 tahun. Dan itu sisi yang jarang dilihat oleh generasi muda muslim. Okay. Dan terlalu banyak hadis Nabi SAW seperti diantaranya At-tajirus saduqul amin ma'a an-nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pengusaha yang jujur dan terpercaya, nah, itu akan bersama nanti para nabi-nabi dan para syuhada dan orang siddiq di surga gitu. Jadi kedudukannya sangat tinggi sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana mereka itu orang memiliki modal yang halal, sistem yang dipakai juga halal, produk yang dijual juga halal. Dan dia selalu mengkolerasikan, menghubungkan antara ekonominya sama sosialnya. Okay. Artinya bersedekah gitu. Nah, seperti itu dulu. Baik, sekarang masalah membeli saham boleh atau tidak? Ya, boleh-boleh saja selama perusahaan itu memang perusahaan yang halal juga gitu kan. Okay. Ya, kita standarnya begitu dulu. Idealnya adalah perusahaan itu modalnya halal, sistemnya halal gitu kan, dan juga produk yang dijual halal. Selama ini ada, udah kita nggak ada masalah, kita jadi halal otomatis karena outputnya jadi halal. Gitu. Apalagi kalau dikuatkan dengan mereka selalu alokasikan zakatnya, mereka punya kegiatan sosial lah dengan sedekahnya, maka itu sangat baik. Nah, bagaimana sekarang kalau saham ini kita tidak tahu ya, apakah dia ada halal atau tidak gitu. Nah, sebaiknya jangan, kena masuk dalam bab syubhat. Jadi kalau kita ragu, apalagi kalau itu haram, itu sudah jelas-jelas jangan ditinggalkan, walaupun menjanjikan keuntungan yang besar. Karena memang seorang muslim harus mempedulikan tentang masalah halal haramnya. Kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda kiamat adalah seseorang tidak peduli lagi apakah sumbernya halal atau haram. Ini dia harus hati-hati sekali. Dan memang kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Maka memang seorang muslim harus hati-hati sekali dalam memilih hal-hal seperti ini. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi artinya yang menjadi stigma ini kan adalah tentang kata-kata saham, Ustaz. Langsung alergi bahwa beli saham, main saham, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau saya setuju, bahkan Pak Prabowo juga pernah berkata, presiden kita, semoga Allah jaga beliau, terkait, ya kalau cuma main saham yang nggak ada pakai hitung-hitungan dalam artian analisa perusahaannya, judi. Gitu. Itu Pak Presiden kita sendiri loh, lihat cuplikannya ada loh di mana-mana. Artinya memang semua juga bisa dijudiin, apalagi yang udah nyerempet banget ke sana kan, cuma asal main, asal beli, asal jual apa segala macamnya. Nah, tapi kalau memang perusahaannya itu ternyata misalnya halal, Ustaz. Ya misalnya sebuah perusahaan terbuka atau IPO restoran. Tapi ternyata restoran tersebut ternyata transaksinya atau berjalannya itu adalah minimal misalnya utang.
tapi utangnya utang sama bank, riba. Atau apapun itu bentuknya. Itu gimana ya Ustaz? Boleh kita tetap invest di perusahaan tersebut? Jadi kita rincikan dulu, apakah memang murni semua modalnya dia dari riba atau tidak? Kan itu kita bisa tahu, mungkin ada orang, dia sudah berjalan nih usahanya 10 tahun. Sekarang dia kepepet, dia mau kembangkan usahanya, lalu kemudian dia masukkan pinjaman modal dari uang riba. Apakah itu berarti menandakan semua jadi haram? Oh, iya. Ya, karena kan memang dia sudah ada halal yang 10 tahun dari pembangunan perusahaan itu sampai berdiri. Tapi nggak bercampur tuh. Lah ya, dan kita juga perlu lihat sekarang pada saat dia transaksi dengan pihak perbankan misalnya, kita lihat akadnya seperti apa. Di saat akad dia misalnya mudharabah, akad dia murabaha ya, bagi hasil atau beli putus misalnya, dengan banknya ya seperti mungkin di akad-akad perbankan syariah masih oke-oke saja. Tapi di saat memang dia utang piutang dan berbunga, ya mutlak riba. Mutlak riba. Dari seseorang muslim yang harus meninggalkan kalau memang itu murni semua dari riba. Tapi kalau masih bercampur baur dan dia sudah terlanjur punya saham di situ, kalau dia belum masuk ya kita tidak sarankan. Tapi kalau sudah masuk, maka ya udah dia berputar dan meniatkan saham dia adalah di sekitar hal-hal yang masih belum sebelum pinjaman itu, gitu kan? Sebelum pinjaman, dan dia memberikan masukan kepada saudaranya itu orang muslim, kalau misalnya yang punya muslim, agar ya dia tinggalkan, jangan sampai dia melanjutkan tentang masalah transaksi riba itu. Kalau hukum deposito gimana Ustaz? Misalnya taruh di bank biasanya kan, dia berbunga misalnya minimal 6%, 8% gitu. Dan sekarang kita harus tahu juga deposito ini apa, dia masuk di sektor real atau bukan. Kalau dia di sektor real, misalnya dia masuk ke satu usaha berkembang gitu, kalau berkembang dibagi, kalau rugi ya ditanggung sama kayak mudharabah gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Tapi yang jadi masalah ini kan kalau misalnya uang itu kita tidak tahu diputar di mana. Mungkin uang itu bisa saja di perjudian dunia, misal atau pabrik hammer dan segala macam, itu kan berbahaya sekali. Sehingga kita tidak tahu nih uang kita di mana, didepositkan aja kita cuma tahu terima tiap bulan. Ini berbahaya gitu kan. Belum lagi dia bisa masuk dalam bab riba kalau dia penentuan persentasenya, persentase penentuannya itu dia lebih kepada modal. Misal contoh, kalau Anda investasi ke saya 100 juta, Anda akan dapat setiap bulan 8% dari 100 jutanya, gitu kan. Jadi itu baku. Nah ini bisa kena riba. Karena bisa ada gharar juga, merugikan hal dari dua pihak gitu ya. Tapi kalau misalnya persentasenya 8, 10, 40, 60 misalnya, persentase ini dari keuntungan, maka itu tidak ada masalah. Karena keuntungan. Ya berapapun keuntungannya itu dibagi 40, 60, 50, 50, 70, 30, 80, 20 terserah. Itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana memanage akadnya. Makanya saya pernah berikan masukan beberapa saudara kita muslim pada saat mereka punya kredit kendaraan. Karena mereka buka kredit kendaraan itu, lalu saya mengatakan, sebenarnya perbedaan antara riba dengan bukan riba ini di akad saja. Kalau Anda akadnya sama konsumen adalah saya beli motor ini harganya 25 juta, konsumen pesan nih, saya mau beli motor ini. Lalu saya katakan, baik, saya akan belikan motor ini 25 juta, tapi saya akan jual pada Anda 27 juta ya. Akadnya begitu, dia setuju, oke. Nanti dia bilang, tapi saya cicil 10 bulan ya, berarti 2.700.000 per bulan. 10 bulan berarti 27 juta misalnya. Oke, kita setuju, ini namanya murabahah. Boleh, nggak ada masalah kalau akadnya begitu. Tapi kalau akad riba itu gimana? Saya sebagai pemilik uang atau benda ini, saya tidak mengatakan bahwasanya saya menjual motor, tapi saya meminjamkan uang. Saya meminjamkan uang kepada si fulan, misalnya 120 juta, yang dia akan bayar setiap bulan dengan bunga 2 juta. Nah, jadi utang piutang akadnya. Jadilah riba dia gitu. Karena belum dimilikin barang tersebut ya Ustaz ya? Bukan masalah dimilikin, karena akadnya dia tulisnya itu utang piutang. Sementara utang piutang tidak boleh ada sama sekali keuntungannya. Itu jenis investasi yang murni mencari pahala di sisi Allah. Iya benar, saya minjem 1 juta ya balikinnya 1 juta. Tidak boleh 1.100.000. Baik, ini seru obrolannya, tapi kita libati teman-teman yang ada di studio nih ya. Jadi siapa tahu ada sudut pandang yang berbeda. Silakan yang di studio ada yang mau bertanya sebelum yang di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya dengan Karel dari Bandung kebetulan. Pernah saya melihat dan mendengar kutipan ceramahan Ustadz tentang pelaku riba yang ingin keluar
dari riba tersebut. Ustadz pernah bilang menganalogikan seperti orang yang masih berada dalam lumpur, berarti solusinya yaitu ya udah keluar dari lumpur tersebut agar bersih. Gitu ya, Ustadz. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana kiat atau amalan apa yang bisa kita amalkan untuk kita tetap beristiqomah, karena kan ada fase, istilahnya fase pembersihan, Ustadz. Itu terlepas dari riba atau apa, yang penting kita berhijrah. Dosa-dosa besar lah. Betul, dosa-dosa besar pasti ada fase dibersihkannya dulu kita dari dosa-dosa yang sebelumnya. Itu pasti ada iman yang naik turun. Belum lagi usahanya dipersulit, bangkrut, apa segala macam. Ditambah mungkin masalahnya makin bertubi-tubi lagi, makin ditambah lagi sama Allah. Nah, kiat apa yang agar kita tetap yakin dan tetap terus istiqomah di jalannya? Ya, jadi yang pernah saya sampaikan dulu itu, waktu ada orang bertanya, gitu kan, tentang hukum riba, bagaimana saya masih bekerja di sana, saya masih bergelut dengan utang piutang riba dan segala macam. Saya mengatakan, kalau Anda bertanya seperti ini, maka Anda harus sudah siap untuk meninggalkannya. Karena Anda ibaratnya lagi dalam lumpur, lalu saya ini punya selang air nih. Saya punya air nih. Terus dia bilang, Ustadz, tolong bersihkan saya. Kalau saya siram sementara Anda masih di lumpur itu, Anda makin becek nanti. Bisa, iya. Caranya gimana? Keluar dulu dari lumpur itu, baru saya siram nih. Nanti basah memang, tapi lama-lama kering dan bersih. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi memang agak sulit seseorang itu kalau dia menjadi pelacur, dia menjadi pelaku riba. Ini kita perlu kasih contoh berdekatan karena memang ini dua-duanya dosa besar gitu ya. Kadang-kadang orang kalau bahas riba, apa sih? Tapi kalau orang bahas, kamu mau zina nggak? Atau bahas masalah pelacur, dia ketakutan juga. Padahal sebenarnya ini lebih ringan daripada riba gitu. Nah ini semua orang-orang ini memang harus menyadari tentang itu adalah pelanggaran dalam agama dan dia tidak boleh berlarut-larut di situ. Itu dulu. Nah sekarang bagaimana kiatnya? Kalau kita sudah coba tinggalkan nih, kan itu ada prosesnya dan pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Misal contoh, kita ini bermaksiat selama 10 tahun. Bergelut dengan riba, atau berzina, atau berjudi, atau mabuk-mabukan. Terus sekarang kita baru taubat nih, baru 2 bulan, 3 bulan. Ya kita harus adil terhadap diri kita dan kita harus bersangka baik sama Allah. Ini belum saatnya sebenarnya. 10 tahun dibalas dengan 2-3 bulan, dibalas dengan 6 bulan. Enak juga ya. Ya sabar, harusnya sabar gitu. Nikmatin proses yang saya bahasakan begitu. Dan pastikan pada saat itu sebenarnya pertolongan Allah sedang berjalan. Sebagai contoh misalnya gini, pernah ada seorang ibu sudah tua mungkin 80 tahun lebih umurnya. Datang di kajian. Sebelum kajian dimulai dia bilang, Ustadz, saya ini komplikasi penyakit A, B, C, macam-macam disampaikan sama dia gitu kan. Tapi cara ngomongnya masih bagus gitu beliau tuh. Terus dia bilang, Ustadz gimana ya sarannya gitu ya. Saya sempat kasih dia beberapa kiat gitu. Tapi yang saya pikir pada saat itu, ibu ini masih bisa ngomong, masih bisa ke pengajian. Dia juga baru nikmatin makan siang disiapin oleh panitia pengajian. Jadi matanya masih terang, telinganya masih oke. Masih banyak perangkat-perangkat dia yang Allah kasih dia sebenarnya di umur itu. Dengan dipertemukan komplikasi penyakit yang sebenarnya itu proses, mungkin proses pembersihan masa lalu dia gitu. Nah jadi coba nikmatin prosesnya, itu kiat saya yang pertama. Jadi bagaimana kita menikmati proses hijrah kita. Kemudian yang kedua, kita terus berdoa sama Allah. Ya Allah, sebagaimana hambamu sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan engkau haramkan ini, maka mudahkan hambamu melaluinya. Gantikan yang lebih baik. Karena hambamu sangat yakin dengan janjimu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan lebih baik. Maka buktikan itu terhadap hambamu ya Allah. Terus kita berdoa sama Allah. Oh Masya Allah. Ya. Yang ketiga, kita sudah mulai menyusun program kita. Saya pernah masuk di salah satu toko buku besar di Jakarta. Di salah satu sudut itu saya melihat menarik banget itu. Ada buku-buku modal usaha 5 juta. Sebelahnya buku modal usaha 10 juta. Sampai ada miliaran. Buku-bukunya semua ada buku panduannya dengan simpel sekali. Bahasa Indonesia gitu. Itu kreatif sekali saya lihat. Ya, sebenarnya kita bisa mulai melihat sekarang apa kira-kira yang saya bisa mulai usaha gitu ya. Dan jadi kita mulai bergerak, mulai buat program karena dalam istilah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Cobalah beraktivitas, coba produktif, nanti akan ada keberkahannya. Allah akan kasih. Kita jangan vakum,
Lalu kita menganggap, oh nanti akan ada Allah kasih jalan keluarnya karena saya sudah taubat atau hijrah. Jadi kita harus ada ikhtiar, ikhtiar seperti itu. Kemudian kita yang keempat ini harus jauhi semua komunitas dan fasilitas yang masih mengingatkan kita tentang yang lalu-lalu. Contoh misalnya kita masih berteman sama teman-teman yang biasa ke diskotik, ke karaoke, yang mereka biasa judi, yang mereka memang menikmati utang piutang riba. Nanti kita pasti terpengaruh juga, jadi kita harus tinggalkan itu. Supaya betul-betul kita berada di satu komunitas yang baru, yang bersih. Dan kita lihat mereka bagaimana mereka membangun usahanya dengan walaupun gorengan, walaupun jus-jusan dan segala macam. Saya ingat dulu ada satu jemaah kita, itu beliau kepala, bukan kepala, sudah dirut perbankan konvensional dari luar. Bank internasional, saya tidak usah sebutin namanya gitu ya, bank itu. Datang ikut kajian kita, dan dia udah mengepalai kalau tidak salah 60 cabang atau apa gitu. Pokoknya sekian banyak cabang. Fasilitas segala macam ada, mobil, rumah, segala macam. Pokoknya jabatannya sudah luar biasa. Ikut kajian, subhanallah dia ketakutan, dia mulai tersentuh secara keimanan, dia mau tinggalkan. Intinya sebenarnya ditinggalkan sama dia semua, dia tinggalkan semua. Lama kemudian saya ketemu di pengajian, loh bapak ini jualan jus. Bapak itu jualan jus itu. Dia bawa jus, dia sama istrinya. Saya tanya apa kabar, baik alhamdulillah. Antum jualan jus? Ya Ustaz, ini sambil ngisi waktu nih, nikmatin prosesnya gitu. Oh ya sudah, Masya Allah gitu. Terus ketemu lagi yang kedua kali di taklim, ketiga kali saya tanya lagi itu. Apa yang antum rasakan sekarang? Bukankah dulu antum dapat fasilitas? Mobil, rumah, nama baik, walau pegawai, dihormati lah banyak, wibawahnya jabatan. Dia bilang, Ustaz, ada satu poin yang tidak terbelihkan, tidak bisa, susah untuk dibayar itu. Itu ketenangan jiwa. Jadi saya rasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Walaupun saya income pas-pasan, saya bahkan pernah dia bilang bawa pesanan karpet di satu tempat di Bogor, sehingga saya waktu itu dia bilang naik mobil pick up keringatan, AC-nya nggak jalan, tapi saya nikmatin banget itu, karena bagi saya ini adalah halal. Nah itu, jadi orang kalau menikmatin seperti itu, dia tahu ini adalah prosesnya, insya Allah akan mudah dia melaluinya. Masya Allah, jazakallah khair. Tapi izin mundur sedikit, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kalau bahasa kasarnya nggak fair banget nih, 10 tahun kita maksiat kepada Allah, terus masa mau minta dalam waktu 2 bulan, 3 bulan masih diuji, terus tiba-tiba mana nih? Nah, cuma bukankah di sisi lain adalah Allah Maha Pemaaf, Ustaz? Nah, bisa dikasih kategori apa ya? Mungkin bisa diperjelas bahwa yang dimaksud dengan Allah Maha Pengampun, yang Allah pasti memaafkan langsung seketika gitu. Itu gimana korelasinya, Ustaz? Artinya apakah langsung kontan, langsung sekarang berarti oke, langsung dibalik semua sesuatu yang halal tapi yang bagus-bagus sampai segala macamnya? Enggak, jadi Allah maafkan artinya Allah akan memudahkan dia untuk taubat, Allah akan mudahkan dia beramal saleh, Allah akan hindarkan dia dari hukuman, dari dosa dia yang dia lakukan. Allah bisa kembalikan fasilitas dia mendapat mengejar surga, selamat dari neraka. Di dunia dia bisa bertemu sama komunitas yang orang baik-baik, begitu-begitu. Itu tidak ada hubungannya sama prosesi dia itu. Prosesi pembersihan ini adalah prosesi betul-betul Allah murnikan. Sebagai contoh gini, ada pernah seorang ibu cerita di pengajian, setelah selesai kajian, beliau sampaikan, Ustaz saya mau sampaikan, tapi ini rame-rame, bukan berdua gitu. Beliau mengatakan, Ustaz saya betul-betul sudah hijrah ini, saya merasa ketenangan jiwa banget itu. Lalu biasa, orang mampu di Jakarta. Sampai akhirnya kami pindah, saya sama anak pindah ke satu lokasi, saya pisah sama orang tua saya, terus saya bawa semuanya lah, yang masa lalu saya gitu ya, pakaian, pendapat, apalah, harta gitu, saya bawa semuanya. Satu waktu saya pergi kajian, dia bilang, entah bagaimana, ada perampok datang bawa mobil truk. Mereka ngaku apa sama tetangga, pokoknya intinya tetangga itu juga tidak curiga. Dibersihkan semuanya satu rumah. Semua dibersihkan, habis semuanya. Tinggal ada, di dalam laci itu ada satu amplop, isinya uang, itu memang yang halal banget gitu. Yang lainnya itu memang dari pendapatan yang lalu. Dia bilang seperti Allah mau bersihkan dari hidup saya, sampai bros saya pun diambil semua. Ya. Tapi dia dengan tenangnya mengatakan, tapi saya yakin ini proses pembersihan dan saya tidak merasa betul-betul kehilangan. Saya nggak betul sudah saya ikhlaskan karena Allah. Itu kan mahal banget tuh. Nah kadang-kadang di saat ujian itu datang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita lebih menikmati hubungan dengannya.
kita lebih dekat dengan Allah SWT. Kita bisa berkorban untuk jalan Allah gitu. Kita juga selamat dari hal-hal yang Allah haramkan tadi, supaya jangan kita pakai lagi konsumsi, makan, minum, atau pakai sebagai sebuah fasilitas gitu. Tapi janji Allah pasti akan. Oh pasti, fa inna ma'al usri yusra. Oke. Pasti. Sebenarnya gini, sesuatu yang sudah dimulai garis start, itu akan ada garis finishnya. Iya. Apakah itu kebaikan atau kejahatan, pasti. Nah termasuk kalau kita hijrah juga begitu. Jadi kita ini sudah start nih, saya mau tobat. Maka seperti ibaratnya kalau ada 1, 2, 3 sampai 10, satu itu mungkin per 10 meter di 100 meter ke sana. Misal di 10 meter pertama ini memang agak becek jalannya. Tapi yang kedua, garis yang ke-20, 30 itu sudah mulai lebih lancar. Oh di sana nanti lebih lancar lagi. Bahkan kalau kita di sana kita dapat piala gitu. Jadi ada satu juga ikhwah kita, sampai nulis surat untuk saya bahas masalah riba di Blok M waktu itu. Di dosa-dosa besar. Yang Ustadz, saya bukan mau bertanya, tapi saya mau tolong Ustadz informasikan kepada semua jemaah. Begitu bahasa dia gitu, di kertas pertanyaan itu. Kalau saya ini praktisi riba, dan saya betul-betul merasakan apa yang Ustadz sampaikan, artinya setelah saya bersabar, saya nikmatin prosesnya, betul-betul Allah bukain pintu. Itu yang tidak disangka-sangka, rezeki saya betul-betul melimpah sekarang, setelah saya melalui proses, waktu hijrah itu, memang ada prosesnya. Tapi itu berlalu, akan ada saatnya dia hilang, karena sudah ada garis start, ada garis finishnya. Wah, Masya Allah. Jadi sabar aja Bang. Emang bangkrut berapa banyak Bos saat ini? Oh belum tentu, siapa tahu pertanyaan titipan ya. Coba kita lihat titipan yang ada di Zoom nih. Nggak tahu titipan apa mungkin personalnya beliau sendiri nih. Kita buka pertanyaannya Ustaz ya. Dari Reza lewat Zoom, karena tayangan ini lewat online juga disaksikannya. Ustadz mohon pencerahannya, gimana tanggapan Ustadz jika kita pinjam bank syariah, tapi bank syariah tersebut keuntungannya lebih dari bank konvensional. Memang ini menjadi satu stigma juga, nggak cuma industri banking ya Ustadz ya. Kayak misalnya sekalian kita Ustadz bisa jawab, kayak mau ngambil perumahan syariah, mau ngambil kredit mobil syariah, akhirnya menjadi stigma negatif bahwa kayak syariah tapi bunganya lebih mahal, untungnya lebih banyak dianya. Nah akhirnya ini menjadi satu stigma bahwa udahlah mendingan pakai konvensional aja karena itu lebih mahal bank syariah. Misalnya kayak begitu Ustadz, syubhatnya begitu. Nah untuk ke penanya tadi seperti apa Ustadz hukumnya? Sebenarnya orang yang mengatakan seperti itu orang yang memang maunya riba. Oke. Iya kan? Ya, dia memang maunya riba. Kalau dia ya. kalau dia maunya hijrah, ya dia bukan cari kesalahannya dong. Oke. Kalau misalnya kita presentasikan bank A konvensional itu 100% riba. Bank B syariah ya, misal itu ribanya tinggal 30% misalnya, masih ada. Kan 70% sudah aman. Masa dia bilang lebih baik yang ini kan? Tidak mungkin yang 100% kan? Ini secara rasional nggak mungkin. Jadi ya udah, dia kalau mau konven, dia konven aja. Nggak usah dia bilang, dia salahin bank syariah, nggak bisa. Karena perbankan syariah ini adalah upaya para pakar-pakar muslim untuk berusaha memberikan solusi bagi umat Islam. Uang banyak ditaruh di bank konven, akhirnya diputarlah secara ribawi. Maka dilahirkanlah sistem syariah sambil terus pembenahan. Kan terus pembenahan berjalan nih. Bukan kita katakan sudah 100%, tapi pada di situ ada Dewan Syariah yang mendiskusikan masalah ini. Dan ada sebuah prinsip dasar begini. Ij'al bainaka wa baina nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya, kalau sudah ada fatwa yang disampaikan, maka yang dituntut sama Allah adalah pemberi fatwanya kan. Sekarang ada Dewan Syariah di perbankan syariah. Dia nanti akan ditanya sama Allah karena dia mengeluarkan fatwa bolehnya sistem itu misalnya. Oke. Ya, kita aman di situ karena kita sudah investasikan, kita taruh di perbankan syariahnya. Nah, dan kita setahu saya selama ini teman-teman perbankan syariah apapun itu masih membuka diri. Saya berapa kali meeting dan didatangin juga di kantor, mereka diskusi. Lalu saya bilang, kalau masukannya seperti ini bagaimana? Oh boleh Ustaz, nanti kami akan bicarakan sama manajemen. Selalu begitu. Artinya mereka masih membuka diri dan terus pembenahan sistem supaya lebih sempurna. Kooperatif. Gitu. Iya, jadi jangan kita langsung mencap, sama aja nih, dan segala macam itu belum tentu, nggak boleh begitu. Karena ini ada Dewan Syariah yang membahas itu. Iya. Paling tidak misalnya, di perbankan syariah karena dia pakai sistem murabah, dia beli putus ya. Misalnya, Dery mau beli rumah 5 miliar, datang ke perbankan syariah A, tolong beliin saya nih. Dia akan mengatakan, baik saya belikan Der ya, 5 miliar, tapi nanti perbankan ini atau lembaga ini akan jual 5,5 miliar. Langsung dipatok begitu, flat. 55 miliar dia tidak ada bertambah apa-apa. Nah inilah yang dicicil selama 10 tahun misalnya. Kalau mau disamakan sama konven, tidak mungkin, karena konven itu tidak seperti itu dia. Dia tidak akan mungkin seperti itu.
dia tidak ada istilah flat, dia ikutin nanti naik turunnya gitu. Tapi kebanyakan naiknya gitu. Dari situ sisi yang lain mungkin ini ada sistem lelang. Saya tidak tahu apakah perbankan syariah pakai semuanya, tapi dalam sistem syariah harusnya kalau si A menyicil barang kepada si B, dia tidak bisa bayar, maka si barang ini tidak langsung jadi hak miliknya si B. Disita gitu ya? Ya, enggak, dia disita oke, tapi dia dilelang. Dijual lah. Haknya si B bisa diambil, kalau ada lebihnya dikembalikan kepada si A. Kalau di sistem konven itu tidak ada, itu kan langsung dianggap selesai. Nah ini kan ada gharar juga contohnya. Dan masih banyak hal-hal lain yang sebenarnya kalau kita telusuri secara syariat, kita akan temukan memang sudah banyak yang sesuai dengan syariat, sudah banyak. Kita tidak bisa vonis juga 100%, tapi sudah banyak. Jadi kalau ada lagi, sekali lagi saya katakan, kalau ada orang mengatakan, ya lebih baik perbankan konven deh daripada syariah, nah, toh sama juga bahkan lebih mahal. Ini karena dia tetap mau yang konven, ya udah silahkan gitu kan. Tapi jangan dia bawa-bawa ke syariah itu jelek gitu. Karena ini upaya dari para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh muslim di Indonesia yang, dan di dunia bahkan untuk melahirkan perbankan syariah. Dan akhirnya lahirlah juga asuransi syariah, lahirlah juga perhotelan syariah. Itu sangat positif karena umat Islam butuh semua ini. Maka butuh dikemas secara syariah. Nah itu dia tuh, makanya pentingnya ilmu teman-teman semua. Kalau ada peluang misalnya, kira-kira kita boleh nggak ya bisnis ini, kira-kira kita boleh nggak ya muter duit ke sini apa segala macamnya. Hati-hati, jangan langsung ambil keputusan, karena kan siapa tahu ada 42 alasan kenapa kita harus menjadi orang kaya. Wish. Semuanya bisa dapetin di Ghazwa Academy, teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang lagi bangun usaha, jualan, atau baru mulai bisnis, Ghazwa Academy ini bisa jadi tempat belajar yang tepat sekali. Kenapa? Karena langsung Ustadz Khalid Basalamah yang sampaikan tuh materi-materinya. Saya pun juga alumni di situ. Berarti masuknya ke Ghazwa Academy yang ketiga ya Ustadz ya? Season 3 nih teman-teman semua. Jadi bukan cuma soal untung, tapi di sini dia kasih tahu gimana caranya kita berbisnis ya dengan cara tanpa pelanggaran syariat gitu kan. Halal haramnya seperti apa, keberkahan yang dituju sebetulnya. Di sini kita akan belajar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, muamalahnya apa seperti apa, dan juga dibimbing langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Detailnya ada di bawah. Untuk season ketiga berarti berapa hari lagi ya Ustadz? Berapa pekan? Nanti kita infokan, karena memang detailnya ada di situ ya. Nah itu, dari kemarin di episode yang lainnya kita ngobrol juga sama Atta Halilintar, teman-teman cek aja di playlist kita. Sepertinya beliau juga udah siap-siap nanti akan masuk juga ikutan di Ghazwa Academy. Tertarik sekali kemarin obrolan. Jadi Ghazwa Academy itu kita memang akan ulangin Kak, Ghazwa Academy 1 itu yang 42 alasan kenapa kita menjadi kaya dan sukses itu akan kita buka terus kelasnya. Karena kan satu kelas itu terbatas sekali antara 300-400 peserta. Nah jadi kita akan buka lagi angkatan kedua, angkatan ketiga gitu. Nah Ghazwa Academic 2 juga sama, kita akan ulangin juga, dia bukan cuma sekali. Ghazwa Academic 3 juga sama, kita akan ulangin. Jadi karena terbatas sekali yang ikut kan. Rata-rata tuh kalau ballroom kita buat yang setting untuk seminar sehari begitu tuh mungkin 300 sampai 500 orang paling yang bisa hadir. Jadi pengajian aja kan bisa sampai 10.000 orang gitu kan kalau di Blok M. Nah ini kecil sekali gitu yang bisa ikut. Makanya kita harus ulang-ulangin kelasnya, tapi mungkin pesertanya orang yang berbeda. Itu dia tuh, jadi jangan sampai mikir kelamaan teman-teman semua. Susu kurma saya boleh habis nih. Jangan sampai nanti limitasi kursinya juga keburu kehabisan teman-teman semua. Hati-hati ya. Jadi langsung aja daftarkan Ghazwa Academy, tinggal klik aja linknya ada di bawah. Kalau teman-teman nemu tayangan ini di Instagram, ikutin aja petunjuknya di caption atau di kolom komen. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Udah. Kesempatan di ujung ini, oke siap. Kalau gitu teman-teman, ini kita masih berlangsung ya program-programnya dan juga tonton episode-episode yang lainnya di Takjil. Ini adalah kolaborasi spesial dari Kasih Solusi dengan Ghazwa Academy. Detailnya buka aja playlist kita Takjil di situ. Selain podcast Kasih Solusi yang ada di studio ya, di sini kita live langsung rekaman maksud kami adalah di Ajwa Resto. Bisa juga menu-menu andalannya berbuka puasa, langsung aja cek aja di platform online, ketik aja Ajwa Resto. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.